Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Channelnya aku Siska Maulani. Dan di video kali ini aku mau review dan compare antara Oppo dan Vivo. Wah, seri apa nih? Nah, ini yang terbaru ada dari Oppo A15 versus Vivo Y12s. Kira-kira mana nih yang lebih unggul? Tonton videonya sampai habis. Oke guys, sebelum ke videonya, yuk nih yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku Siska Maulani. Dan juga buat kalian yang udah subscribe, so thank you so much ya guys. Aku doakan kalian selalu sehat, selalu bahagia dan juga banyak rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya, compare dan review antara Oppo A15 versus Vivo Y12s. Let's go. Oke nih ya, sebelum kita compare antara Oppo A15 versus Vivo Y12s, nah aku bakal review dulu atau sebutin untuk dari segi spesifikasi kedua brand handphone ini ya guys, yaitu Oppo A15 versus Vivo Y12s. Nah, yang pertama ini ada dari Oppo A15 yang baru banget rilis pas aku upload hari ini, mungkin baru 2 harian ya. Nah, untuk harga nasionalnya untuk di Oppo A12 yaitu Rp1.999.000 aja ya. Nah, untuk dari segi spesifikasi, dengan berukuran layar yang cukup besar, tapi menurut aku untuk di Oppo ini nggak asing ya sama tampilannya. Mungkin mirip-mirip Realme C15, bener nggak sih? Ataupun mirip dengan Xiaomi 9C ya, mas, agak mirip-mirip gitu ya. Yang setuju boleh di kolom komentar di bawah ini. Oke, lanjut untuk di Oppo A15 ya, ini dari segi berat gitu ya. Untuk beratnya lumayan tidak terlalu berat ataupun ringan lah ya, yaitu 175 gram. Dengan cover belakang ini didukung dengan frame-nya tuh plastik ya untuk di segi casing belakang untuk di Oppo A15. Nah, kita lanjut ke layar. Untuk di layar Oppo A15 itu dibekali dengan ukuran layar 6,52 inci dengan screen to body atau rasio layar ke bodinya itu 83,0%, dengan resolusi layar dia di 720 x 1600 pixel ya. Untuk di perbandingan rasionya 20:9. Nah, untuk ukuran layar ini cukup besar ya, dia di 6,52 inci. Mungkin benefit kita beli handphone layar besar itu lebih enak kayak bermain game ataupun browsing ke sosial media ya, itu udah bisa memuat informasi lebih banyak, lebih leluasa lah untuk di layar Oppo berukuran 6,52 inci. Nah, lanjut kita ke operating system. Untuk operating system di Oppo A15 ini dibekali dengan Android versi 10, didukung dengan ColorOS-nya 7.2 ya. Untuk di chipset di Oppo A15 for your info itu menggunakan MediaTek Helio P35 12 nanometer ya. Untuk di chipset, mungkin buat kalian yang suka main game ini penting banget ya. Untuk di chipset Oppo A15 yaitu MediaTek Helio P35 octa-core 8 otak. Nah, untuk di kapasitas RAM dan ROM di Oppo A15 standar aja sih ya untuk dari segi RAM dan ROM, yaitu berkapasitas 3/32 GB. Sangat umum di range harga 2 jutaan ya guys. Lanjut itu kita ke kamera. Nah, yang spesial di sini untuk di Oppo A15 ini dibekali dengan triple kamera ya. Untuk dari segi kamera utamanya dia dibekali dengan 13 megapiksel.
kamera makronya 2 megapiksel dan juga untuk kamera bokehnya dilengkapi dengan 2 megapiksel ya. Spesial banget sih si Oppo berani banget mengeluarkan harga 2 jutaan itu dengan triple kamera. Wow. Buat kalian yang suka selfie, let's go ya, serbu untuk di Oppo A15. Nah, untuk dari segi kamera depan ini yaitu dibekali dengan resolusi 5 megapiksel with AI beauty ya. Kalau Oppo, kita bahas Oppo nggak bahas kamera beauty, kayaknya ada yang kurang gitu ya. Kalau misalkan dari Oppo A15 ini beresolusi untuk selfie kameranya 5 megapiksel with AI beauty. Nah, selain daripada itu juga untuk dari segi sensor fingerprint ataupun sidik jari ya, segi keamanan itu menggunakan sidik jari dan terpasang di belakang. Jadi buat kalian yang mungkin suka menyimpan banyak rahasia gitu ya, itu nggak usah khawatir, untuk di Oppo A15 itu sudah dibekali dengan fingerprint ya. Untuk akselerasi fingerprintnya mungkin itu sangat cepat ya untuk sekarang karena udah lebih canggih. Nah, untuk dari segi baterai, untuk tipe baterai di Oppo A15 itu dibekali dengan lipomer baterai ya, dengan berkapasitas baterai 4230 mAh with charging 10 watt. Yang ada di hadapan aku atau di hadapan kita semua ini warna putih dan tersedia warna dynamic black atau warna hitam. Kira-kira menurut kalian gimana? Kalian tertarik? Boleh di kolom komentar di bawah ini ya guys. Untuk Oppo A15. Ya, setelah kita bahas tadi untuk di Oppo A15, next kita pesaing tangguhnya ini ada di Vivo Y12s ya guys, di range harga yang sama. Tapi sebelum compare aku bakal review dulu untuk di Vivo Y12s ya, dengan tagline side fingerprint, baterai 5000 mAh dan juga kapasitas RAM 3/32 GB. Nah, yang berbeda mungkin di sini untuk di Vivo Y12s dia menggunakan ultra fast side fingerprint ya. Jadi sidik jarinya tuh di samping. Untuk kapasitas baterai di Vivo Y12s itu berkapasitas 5000 mAh ya, gede. Dan juga kapasitas RAM-nya 3/32 GB dengan ukuran layar 6,51 inci ultra all screen. Nah, untuk dari segi cover belakang ini sudah didesain sangat unik ya, dengan elegan glass look design. Wow. Nah, untuk dari segi ukuran layar aku tadi udah jelasin ya, untuk ukuran layarnya sebesar 6,51 inci dengan resolusinya HD+ 1600 x 720 pixel. Jadi mungkin kelebihannya ini memberikan tampilan yang luas ya, imersif untuk menonton video atau bermain game. Selain daripada itu juga untuk dari segi desain Vivo Y12s itu dengan desain 2,5D ya, dengan warna yang indah juga mempesona. Nah, yang ada di hadapan aku atau di hadapan kita semua ini warnanya glacier blue. Jadi agak pelangi-pelangi gitu ya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri. Dan juga tersedia warna pilihan lain, ada warna black ya. Nah, untuk ultra side fingerprintnya ya, ini sangat cepat dan juga efisien ya, buat kalian yang suka menyimpan banyak rahasia di handphone. Alangkah baiknya tuh diaktifin ya untuk sidik jarinya, karena mungkin lebih aman ya untuk data-data yang menurut kita atau menurut kalian jadi privacy. Nah, untuk dari segi kecepatan ultra side fingerprint di Vivo Y12s itu hanya 0,23 detik ya. Untuk baterai dia dibekali dengan baterai 5000 mAh yang sangat awet ya. Selain daripada itu juga ya, selain daripada baterai 5000 mAh, untuk di kamera belakang
Ini dibekali dengan AI dual kamera, di mana didukung dengan 2 kamera belakang. Segi kamera utamanya dibekali dengan 13 megapiksel dan bokehnya itu beresolusi 2 megapiksel. Wow, buat kalian yang mungkin suka selfie, super bokeh kameranya beresolusi 2 megapiksel. Nah, selain daripada fingerprint, itu juga sudah didukung face access ya. Jadi mungkin lebih cepat saat kalian mau buka handphone, tangannya kotor, itu nggak usah khawatir, tinggal aktifin aja face unlock di Vivo Y12s. Untuk fitur lainnya, ini sudah dibekali dengan multi turbo 3.0 ya, yaitu dengan buat kalian yang suka bermain game itu lebih cepat dan juga lebih nyaman ya untuk saat digunakan bermain game. Sudah didukung juga dengan PanTouch OS versi 11 ya. Wow, ada juga iManager asisten pribadi Anda. Nah, buat kalian yang mungkin jomblo gitu ya, untuk di Vivo Y12s itu sudah dilengkapi dengan iManager asisten. Jadi fungsinya itu bisa mengatur ya setiap hari kondisi teman-teman semua, kayak misalkan waktunya tidur, waktunya makan, itu lebih perhatian ya untuk di iManager, untuk di iManager asisten untuk di Vivo Y12s. Nah, untuk di harga Vivo Y12s sendiri itu dibekali dengan harga Rp1.999.000 aja. Gimana menurut kalian? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, setelah tadi aku review ya untuk di Oppo A15 versus Vivo Y12s, kira-kira di harga yang sama pas aku review hari ini, dua-duanya itu harganya Rp1.999.000 ya, harga sama. Kira-kira mana yang lebih baik? Nah, yang pertama untuk ukuran layar ini sangat tipis bedanya ya. Untuk di Oppo A15 itu dibekali dengan 6,52, sedangkan untuk Vivo itu dibekali dengan 6,51, beda 0,01 inci. Mungkin tidak terlihat signifikan ya untuk ukuran layar, mungkin sama-sama. Cuma yang membedakan di sini itu dari segi desain cover belakang ya. Untuk di Oppo A15 dia sudah mengusung desain 3D. Nah, sedangkan untuk Vivo Y12s dia didukung dengan layar 2,5D ya. Kalau Oppo A15 dia desain 3D, kalau Vivo Y12s itu 2,5D. Kalau desain mungkin itu tergantung selera kalian ya. Kalau aku mungkin lebih suka desain 2,5D sih untuk saat ini. Nah, selain daripada itu juga untuk kapasitas RAM di Oppo A15 dan Vivo Y12s itu sama-sama kapasitas RAM 3/32 GB. Selain daripada itu juga yang membedakan di sini untuk kamera belakang ini jelas lebih unggul Oppo A15 ya, karena didukung dengan triple kamera. Sedangkan untuk Vivo Y12s itu masih didukung dengan dual kamera. Namun untuk di kamera depan ini resolusi masih dimenangkan oleh Vivo Y12s karena untuk resolusi kamera depannya beresolusi 8 megapiksel, sedangkan untuk Oppo A15 itu beresolusi 5 megapiksel. Sebetulnya untuk hasil kamera depannya tidak terlalu signifikan sih ya, karena resolusinya tuh hanya beda tipis. Nah, selain daripada itu juga untuk dari segi sidik jari, ini di Oppo A15 dibekali dengan sidik jari di belakang dan Vivo Y12s dibekali dengan sidik jari di samping. Kira-kira menurut teman-teman yang nonton video ini lebih nyaman sidik jari di belakang atau di samping? Boleh di kolom komentar di bawah ini ya guys.
Nah, untuk dari segi baterai ini dimenangkan oleh Vivo Y12s karena dengan baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh, sedangkan untuk Oppo A15 dia masih 4230 mAh. Untuk dari chipset ini sama-sama dua-duanya menggunakan MediaTek Helio P35 ya, octa-core. Nah, untuk dari segi warna, kalau misalkan di Vivo Y12s itu didukung dengan warna blue dan juga warna black. Kalau misalkan di Oppo A15 dia dibekali dengan warna black dan juga warna putih ya. Oke guys, itu dia dari perbedaan antara Oppo A15 versus Vivo Y12s. Kira-kira menurut kalian bagus yang mana? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Nah, menurut aku pribadi, kalau buat kalian yang suka baterai, itu bisa memilih Vivo Y12s karena lebih besar. Nah, buat kalian yang suka foto-foto, mungkin fitur di Oppo A15 untuk dari segi kamera belakang karena sudah dibekali triple kamera itu jauh lebih baik ya untuk di Oppo A15. Oke guys, ini menurut aku ya perbandingan. Kalian ada saran ataupun kalian ada masukan, boleh di kolom komentar di bawah ini ya. Oke guys, itu dia untuk compare antara Oppo A15 versus Vivo Y12s. Kalian pilih yang mana? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Ataupun buat kalian yang mau menambahkan, aku ada salah menyebutkan spesifikasi, boleh diralat di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share video ini dan klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku, Siska Maulani. Dan juga buat kalian yang udah subscribe, so thank you so much. Aku doakan kalian selalu sehat, selalu bahagia, banyak rezeki ya. Thanks for watching and see you next video. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.